Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Untuk kali ini kita akan coba untuk mengulang kembali atau murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari bersama karena sudah selesai dari seluruh pembahasan kita di pelajaran akidah. Nah, barakallahu fikum. Dari bab yang sudah kita pelajari secara keseluruhan ada 12 ya. Yang pertama tentang syahadat la ilaha illallah, kemudian yang kedua tentang syahadat Rasul ya, anna Muhammad Rasulullah, kemudian yang ketiga tentang dalil-dalil dari rukun Islam, tentang iman, ihsan, kemudian tentang mengenal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian tentang hari kebangkitan dan juga tentang Rasul yang pertama dan terakhir. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sudah kita bahas semuanya. Kita kali ini akan coba mengulang kembali sedikit agar tidak lupa. Yang pertama tentang rukun syahadat tauhid ya, rukun syahadat la ilaha illallah, yaitu ada dua, ada nafi dan isbat. Nafi dari kata la ilaha, nafi itu meniadakan ya, artinya meniadakan semua sesembahan selain Allah ya. Kemudian yang kedua adalah isbat, yaitu menetapkan bahwasanya satu-satunya sembahan yang benar itu hanyalah Allah Ta'ala. Nah, ini dari rukun syahadat la ilaha illallah, yaitu ada dua. Kemudian yang kedua adalah syahadat anna Muhammad Rasulullah ya. Tentang dalilnya yang insyaallah sudah dipelajari ya. Kemudian makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah yang pertama adalah mentaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu syahadat yang kedua. Kemudian tentang makna dari iman, ya, dan juga dalil-dalilnya ya. Jadi iman secara bahasa artinya tasdik atau membenarkan. Secara istilah adalah ya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu ada 3 prinsip penting ya yang harus ada. Ya, jadi keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Tidak bisa jalan satu-satu, tapi tiga-tiganya itu harus ada. Itu baru dikatakan iman. Nah, kemudian tentang ihsan. Apa itu ihsan ya? Jadi ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka Dia Allah sungguh melihat engkau. Ya, ini ihsan ya. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan ya, kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman dan ihsan. Nah, ini 3 tingkatan di dalam agama. Kemudian selanjutnya adalah tentang dalam rukun Islam ada 5 yang dalilnya itu sangat banyak, diantara di dalam hadis ini riwayat Muslim ya. Al-Islam wa tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, ini hadis dari riwayat Muslim. Ya. Kemudian tentang mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang nasabnya, ya, kemudian juga tentang dakwah beliau, kapan awal permulaan beliau menerima wahyu, ya, tempatnya dan siapa turunkan wahyu kepadanya, ya, insyaallah sudah kita pelajari bersama. Ya, jadi pentingnya kita untuk mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak menyayangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap Muslim haruslah mengenal, mencintai dan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat mencintai dan mentaati Rasul SAW berarti mentaati dan mencintai dan mentaati dari Allah Ta'ala itu sendiri. Karena Rasul SAW adalah pembawa perintah dari Allah, ya, membawa larangan dari Allah dan membawa berita dari Allah, dan membawa tata cara ibadah dari Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tentang hari berbangkit, ya, hari kebangkitan. Nah, kita juga harus meyakininya, ya, termasuk dari rukun iman, yaitu mempercayai hari kiamat. Di antara adalah hari kebangkitan. Nah, jadi semua makhluk, ya, dari manusia nanti akan dibangkitkan kembali di padang, ya, akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Kemudian setelah itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diberi balasan, ya, atas amal yang telah diperbuat di dunia. Ya, ini adalah secara singkat, ya, urut-urutan dari hari berbangkit. Ya, ketika di pertama tentang peniupan sangkakala, maka hancur segala yang ada di alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua adalah dibangkitkan, ya, semua manusia dari kuburnya, dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Setelah itu dibangkitkan, ya, dikumpulkan di dalam padang mahsyar dan seterusnya. Nanti ada hisab, ya, ada memberi syafaat, kemudian ada pembagian catatan amal, ada mizan, telaga, ya, ada syirat, dan nanti yang terakhir adalah dia masuk ke surga atau ke neraka. Nah, ini adalah hari kebangkitan yang harus kita yakini, ya, tentang keberadaannya. Barang siapa yang tidak percaya hari kebangkitan, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, hari kebangkitan menunjukkan tentang keadilan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah tentang Rasul yang pertama dan Rasul yang terakhir. Jadi Rasul yang pertama adalah siapa? Nah, betul, Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu adalah Rasul pertama yang diutus. Kemudian Rasul yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah Rasul yang pertama dan Rasul yang terakhir sebagai akhir dari pembahasan kita. Ya, di antara fungsi atau tujuan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah sudah kita pelajari bersama. Tapi ini saja dari murojaah pelajaran kita di pelajaran akidah pada semester yang kedua ini. Dan barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, untuk bekal kita menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Nah, karena belajar tauhid atau akidah merupakan perkara yang paling utama, ya, perkara yang paling utama. Nah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami dahulu bersama Nabi SAW, ya, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami belajar Al-Quran hingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Jadi yang pertama dipelajari oleh para sahabat itu adalah tentang iman, tentang keyakinan, itu tentang akidah dulu. Nah, baru setelah itu adalah amal, ya, belajar Al-Quran dan seterusnya. Jadi penting sekali untuk mempelajari akidah, ya, mendalaminya, karena ini adalah satu yang paling pondasi di dalam kehidupan seorang Muslim. Barakallahu fikum. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nanti di kelas 6 pelajaran akidah kita, tentunya dengan pelajaran yang lebih penting lagi, ya, lebih detail. Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.